Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita panen di lahan 1 hektar kita ya, teman-teman. Nanti teman-teman lihat di hasilnya di akhir video ya, teman-teman ya. Mungkin kalau yang nggak mau singkat ya silakan di skip saja. Namun ini kita perlihatkan kita proses lagi panen ya, teman-teman ya. Ini sawit masih rendah, ini cabai cepat banget tingginya, teman-teman, karena terlalu kencang saya pupuk di sini, teman-teman ya. Karena lahan 1 hektar ini harus sampai target, teman-teman ya. Karena 1 hektar ini minimal ya 1,5 ton kita dapat satunya sekali panen, teman-teman. Tapi di sini waktu puncak kita pernah merasakan 3,5 ton ya, teman-teman, sekali panen itu ya. Nah, itulah enaknya, mantapnya. Tetapi pupuknya campur, teman-teman. Dan menggunakan pupuk tangkos juga, menggunakan Boster, NPK Ponska, tapi tidak pernah kita kapur. Tahun ini kita akan pesan kapur, teman-teman ya. Itu dia. Makanya teman-teman jangan seperti saya harus menggunakan kapur setiap tahun, teman-teman. Karena untuk penyerapan pupuknya sudah mulai kurang bagusnya saya ini, teman-teman. Karena sering sekali 15 tahun saya tidak pernah ngasih pupuk ngasih kapur, kasih pupuk aja terus. Nah, untuk tahun ini kita pesan sudah kemarin dengan bos pupuk 2 red ya, sekitar 300 karung ya, teman-teman ya, untuk semua lahan kita. Karena kita biasanya partai besar memang kalau mengambil kita menggunakan Petrokas nanti, teman-teman. Karena Petrokas ini kandungannya lebih bagus karena ada pupuk-pupuknya juga, teman-teman ya. Kalau kita lihat yang orang pernah pakai ya, jenis Petrokas ini ya mengurangi daun-daun kuning itu seperti itu, karena ada kaliumnya juga, teman-teman ya. Ada unsur kalium dan fosfat dan fosfornya juga ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau mau bagus sebenarnya kalau ada itu SP36, teman-teman, pupuk fosfat. Tapi kita untuk nyari SP36 sudah langka. Nggak tahu sih kalau masih ada ya, teman-teman. Karena kita langka sekali, jarang sekali kita melihat pupuk itu ada. Biasanya orang pakai sekarang tuh menggunakan mahkota, teman-teman, pupuk mahkota ya. Nah, mahkota juga jarang orang mau mesan. Yang mesan tuh laris tuh malah jenisnya pupuk seperti MOP, terus NPK Plus, terus Kebomas, 3 jenis Kebomas, teman-teman. Terus Mutiara, teman-teman. Tapi rata-rata orang banyak mempersingkat tuh pakai Mutiara, teman-teman. Walaupun harganya mahal, kalau untuk pupuk Mutiara ini banyak diminati, teman-teman, di sini. Walaupun harganya sudah 800 sampai 900, teman-teman. Pernah tembus sampai 1 juta ya. Ini agak turun lagi aja untuk harganya. Tapi ya memang saya rasa kalau memang pakai Mutiara itu cukup 1 kilo cukup dalam 1 tahun itu kita pakai 3 kilo saja, teman-teman, dalam 3 kali pemupukan. 3 kilo dalam pemupukan, dalam 1 kapling ya, 1 kapling itu kita pakai 7 karung saja, teman-teman ya. 7 karung memang kalau dihitungnya lebih hemat, tetapi itu lagi untuk kelemahannya yang pernah kita rasakan, teman-teman ya. Kalau menggunakan selalu Mutiara ini batangnya kurus, teman-teman ya, dia kena keluar buah terus ya. Tapi harus diiringi dengan kapur juga biar penyerapannya bagus. Karena kita pernah tidak menggunakan kapur, jadinya hasil pupuknya kurang bagus, teman-teman. Harus barengin dolomit lah ya. Nah, seperti itu untuk pemupukan. Nah, ini kita sekedar berbagi pengalaman saja ya, bukan menggurui, teman-teman. Mungkin yang sudah hafal, yang sudah pro ya mohon maaf ya, teman-teman ya. Kita di sini sedang berbagi yang belum pernah atau yang belum tahu, dan sekalian buat hiburan juga buat teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini proses panenan kita. Ini masih sawit muda, padahal ini tahun tanam 2016, teman-teman. 2016 ya, sekitar lumayan juga sih, teman-teman ya. 2016 sekitar 9 tahun ya. 15, 14 ya, sekitar itulah. Belum 10 tahun sih, teman-teman, tapi sudah tinggi ini, sudah egrekan. Cepat banget tingginya, teman-teman. Kalau pupuk itu kencang, semakin kuat kita melakukan pemupukan, sawit itu semakin cepat tinggi, teman-teman. Makanya saya melakukan pemupukan setahun sekali karena biar agak lebat lah tingginya. Cepat banget, teman-teman, tinggi kalau kita pupuk terus. Memang hasilnya ya kembali, teman-teman. Kalau memang untuk nyepot atau untuk yang proses cepat, memang lebih bagus kalau dilakukan pemupukan rutin, teman-teman ya, biar cepat. Nanti kan memang harga lahan semakin mahal ya, semakin lama ya. Nah, mungkin kalau mau yang memang seperti itu, teman, kita genjot saja ya. Karena jujur pribadi saya lakukan pemupukan tuh saya genjot memang ya.
Kenapa kebutuhan kita semakin meningkat? Kalau kita tidak menambahkan lahan itu ya minimal ya dalam 5 tahun itu kita harus 5 tahun itu harus dapat 4 hektar teman-teman untuk menambah lahan kita. Karena kita kalau punya sedikit teman-teman ya lahan tuh ya semakin lama itu semakin kurang terasanya teman-teman. Karena kebutuhan kita ini semakin tinggi. Apalagi sekarang pajak naik ini kebutuhan sangat meningkat teman-teman. Semuanya terasa ya. Bukan seperti itu. Makanya saya usahakan untuk tahun ini saya bisa dapat lagi lahan dengan cara menabung. Mudahan ya dapat 2 hektar lah kebun jadi ya. Kalau kebun kecil kayaknya kita, waduh, ini kita punya lahan kecil ini di lokasi yang baru ini masih, aduh, 2 daun, 3 daun, 5 masih teman-teman. Kacau juga ya. Itulah, pokoknya ya yang penting semangat saja teman-teman ya. Semangat saja untuk merawat sawit teman-teman agar teman-teman tuh merasakan hasilnya. Jangan nanti sawit teman-teman nggak dipupuk. Kalau biasanya sih kadang-kadang orang itu down karena banyak sekali berseliuran video saya lihat teman-teman. Banyak orang down dan semangatnya karena dia dulu menanamnya sawit abal-abal, dikiranya hasilnya sedikit teman-teman. Nah itu dia terdown karena dengar video-video orang katanya harus nanam sawit unggul biar buahnya banyak. Nah itu sering down orang, tidak ada semangat untuk merawat sawit lagi. Nah kenapa di video saya ini, karena saya memang menggunakan bibit abal-abal semua. Bukti nyatanya seperti itu. Nah kita ngomong bukti saja, tidak perlu kita mengandai-andai. Orang yang bikin video bibit unggul bagus, cobalah kita lihat juga hasilnya berapa juga. Tidak terlalu jauh kita ketinggalan, tergantung perawatan tadi teman-teman. Kalau perawatan bagus insya Allah buah itu akan bagus, akan banyak. Nah ini kita dapat nih, ini sekali panen teman-teman ya, sekali panen ya. Ini sekitar sekali panen ini kadang-kadang kita bisa tembus 2 kali, kadang dapat 1 kali teman-teman. Kalau ini untuk putaran ini kita dapat sekali aja dalam 1 bulan ya untuk panenan. Kenapa? Karena kemarin kita nggak sempat tembus 2 kali karena masuk tahun baru, sering sekali tutup pabriknya. Karena tahun baru tuh tutup total pabrik, jadi kita nggak bisa ngirim. Terpaksa anggota panen kita libur teman-teman, libur 2 hari lagi malah. Aduh kacau pokoknya. Mana cuaca juga sering hujan pagi, jadinya pemanen kita off juga, jadi nggak panen. Nah seperti itu agak telat ya. Kemarin juga ada libur mereka 5 hari karena menunggu. Nah ini untuk hasilnya teman-teman. Ini paksa kita ikat seperti kepiting ini ya teman-teman, karena sering tumpah ya. Buah kita belum kita juga pasang pagar, belum ada waktu teman-teman, banyak sekali. Nah ini dia, kita sampai di pabrik ini sudah. Kalau sudah sampai ke pabrik sini sudah daftar, ini jadi duit sudah teman-teman ya, sudah jadi duit. Kita tinggal nunggu kes-kesannya aja pakai yes. Nanti kita sudah dapat tanda tangan, kita dapat hitungan timbangan sudah ya, kita dapatlah hasilnya teman-teman. Wih ini mantap ya, mepet sekali teman-teman. Ini kondisi pabrik ini turunan gunung, jalannya nggak terlalu dirawat sama pabrik ini. Pabrik kita ini memang hitungan banget teman-teman, sangat pelit kalau menurut saya ya. Pokoknya semuanya ada dihitung ya, saya lihat memang sih kalau tidak seperti itu pabrik itu bagus ya teman-teman. Kita alhamdulillah masih ada pabrik ini. Untuk harga juga di sini turun terus teman-teman, setiap kali berapa kali panen kita ini bukannya naik, semua turun terus buahnya, harga buah ini. Wah kacau pokoknya. Pokoknya pas buah ini lagi lumayan ya, dalam 1 putaran ini cukup lumayan banyak teman-teman ya. Untuk putaran ini ya buah ini cukup lumayan bagus, lumayan banyak ya putaran ini. Hitungannya ya cukup lumayan mantap lah teman-teman ya. Ini mobil truk kita kurang yang dulu, tapi ada yang keluar juga sudah ini ya. Nah, ini buah sih baru, tapi ada yang baru masuk juga. Tangkus teman-teman ya. Ini kalau untuk pupuk ini yang bagus nih tangkus teman-teman, tetapi kita direpotkan dengan hama kumbang tanduk saja teman-teman. Kumbang tanduk ini repot nih, dia memakan pucuk jadi mati. Karena biasanya kalau sawit dikasih pupuk janjangan ya, pupuk tangkos itu biasanya dia sering mati. Oke teman-teman, kita sudah bongkar muatan. Oke ini kita dapat segini 2 ton teman-teman, lumayan.